Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 1 Balangan? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat di dalam menjalani pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Berjumpa kembali di mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk kelas 12 Aliyah. Jika di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia di masa demokrasi liberal, yaitu pada rentang tahun 1950 sampai dengan 1959. Juga kita sudah belajar tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia di masa demokrasi terpimpin rentang tahun 1959 sampai dengan 1965. Selanjutnya yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru, yaitu pada rentang tahun 1966 sampai dengan 1998. Jaraknya lumayan sangat panjang ya. Apa sih yang dimaksud dengan era Orde Baru? Era Orde Baru adalah saat negara Indonesia berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Adapun era pemerintahan sebelumnya disebut dengan era Orde Lama. Orde Lama itu di dalam sejarah politik Indonesia merujuk pada masa pemerintahan yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, berlangsung antara tahun 1945 sampai dengan 1965. Di pembahasan yang lalu kita sudah belajar bagaimana gejolak politik dan ekonomi di Indonesia di akhir-akhir masa kepemimpinan Presiden Soekarno itu sangat mempengaruhi kehidupan politik, ekonomi, sosial di masyarakat Indonesia. Dan gejolak ini memuncak saat terjadi gerakan G30 SPKI, gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, di mana ketegangan hubungan antara TNI AD dan Partai Komunis Indonesia itu berakibat dengan dilakukannya penculikan dan pembunuhan para perwira tinggi TNI AD, yang itu didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Hal itu menimbulkan kekacauan yang sangat besar. Bahkan kepemimpinan Presiden Soekarno di Indonesia menjadi antras. Masyarakat sudah mulai tidak percaya dengan pemerintahan yang dikomandoi oleh Presiden Soekarno. Akhirnya Letnan Jenderal Soeharto mengambil alih kepemimpinan atau mengambil alih komando pemerintahan untuk melakukan stabilisasi kondisi politik dan sosial di Indonesia. Perlu diingat, tragedi G30 SPKI itulah yang menjadi titik tolak dari pemerintahan Presiden Soekarno yang pada awalnya sangat berkuasa karena didukung oleh PKI dan TNI AD berada di kedua sisinya. Akhirnya menjadi presiden yang seakan-akan tidak memiliki wewenang dan pengaruh apapun ya, baik itu di kabinet maupun di hadapan parlemen. Nah, sistem dan struktur politik ekonomi di masa Orde Baru ini yang akan kita pelajari di bab ini. Dan masa Orde Baru itu berlangsung dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Meskipun Presiden Soeharto dilantik pada tahun 1968, tetapi wewenang dan pengaruhnya itu sudah dimulai pada tahun 1966. Pasca beliau mengambil alih komando TNI setelah banyak perwira tingginya diculik dan dibunuh oleh Partai Komunis Indonesia. Ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari di bab ini. Dimulai dari masa transisi, yaitu fase perpindahan dari masa kepemimpinan Presiden Soekarno ke masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Kemudian bagian kedua adalah bagaimana proses menstabilkan kondisi politik dan keamanan serta merehabilitasi atau memperbaiki kondisi ekonomi yang sebelumnya di akhir masa kepemimpinan Soekarno itu sangat buruk kondisinya. Selanjutnya ada juga peristiwa masuknya Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia atau integrasi Timor Timur menjadi bagian dari NKRI. Dan bagian terakhir yang akan kita pelajari adalah dampak pemerintahan Orde Baru. Bagaimana pengaruh pemerintahan Orde Baru baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Inilah pembahasan yang akan kita pelajari di bab ini. Kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu masa transisi. Masa transisi yaitu adalah fase perpindahan kepemimpinan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Ada beberapa kejadian yang harus kita pelajari. Yang pertama, aksi Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat. Kemudian ada surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Ada juga tentang dualisme kepemimpinan nasional, yaitu Presiden Soekarno sebagai pemimpin negara dan Letnan Jenderal Soeharto sebagai sosok yang menjalankan pemerintahan. Nah, 3 hal ini yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Yang pertama adalah aksi Tritura. Apa itu Tritura? Tritura adalah singkatan dari Tri Tuntutan Rakyat, ya. 3 tuntutan rakyat. Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat atau 3 tuntutan rakyat muncul di latar belakangi beberapa hal. Yang pertama tentu adalah peristiwa G30 SPKI, Gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia dengan menculik dan membunuh para perwira tinggi TNI AD. Karena sebagaimana kita sudah pelajari di pertemuan yang lalu, di masa tahun 1960 sampai dengan 1965 itu terjadi clash, ya, atau ketegangan hubungan antara TNI AD dengan PKI, ya. Sebenarnya tidak cuma dengan TNI AD, PKI juga memiliki ketegangan hubungan dengan partai-partai politik lainnya, serta ada ketegangan dengan beberapa pemerintah daerah. Tetapi karena posisi PKI itu cukup tinggi di pemerintahan atau di kabinet Presiden Soekarno, akhirnya mereka memiliki wewenang yang sangat tinggi, bahkan mampu mendorong dibubarkannya Partai Masyumi dan mampu menekan kebijakan TNI AD dan kebijakan lainnya. Peristiwa G30 SPKI itu dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia karena menduga adanya kelompok Dewan Jenderal, yaitu jenderal-jenderal TNI AD yang dianggap atau diduga ingin melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Tetapi adanya isu Dewan Jenderal itu pun sudah dibantah oleh para pimpinan TNI AD, khususnya Jenderal Abdul Haris Nasution dan Jenderal Ahmad Yani. Tetapi PKI tetap menganggap Dewan Jenderal itu ada dan dianggap akan melengsarkan kedudukan Presiden Soekarno. Nah, akhirnya tragedi memuncak pada tanggal 30 September malam. PKI melakukan penculikan dan membunuh para perwira tinggi TNI AD. Tragedi itu menjadi percikan api yang membakar situasi politik di Indonesia. Suasana di Indonesia menjadi sangat panas, gejolak politik semakin meningkat, masyarakat yang sudah sangat benci dengan PKI akhirnya melakukan pengejaran, pembunuhan dan pembantaian terhadap orang-orang yang diduga terlibat di dalam Partai Komunis Indonesia. Nah, itu merupakan tragedi kelam yang terjadi pada tahun itu. Latar belakang lainnya yaitu adalah krisis ekonomi dan krisis politik. Di masa itu, tahun 1965, Indonesia mengalami inflasi yang sangat besar, ya, atau istilahnya itu hiperinflasi. Harga-harga melambung tinggi, nilai tukar uang itu semakin rendah, ya, atau tidak berharga, serta barang-barang kebutuhan pokok di pasaran menjadi sangat langka. Nah, hal itu juga mempengaruhi kekisruhan sosial dan politik di Indonesia pada tahun 1965. Krisis politik juga memiliki pengaruh karena pada era itu Presiden Soekarno sudah mendeklarasikan diri sebagai pemimpin revolusi dan presiden seumur hidup di Indonesia. Tentu itu bertentangan dengan prinsip para tokoh-tokoh politik lainnya di Indonesia. Kebijakan yang dilakukan Presiden Soekarno dengan membubarkan partai-partai yang bertentangan dengan PKI seperti Masyumi dan lainnya itu sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap gejolak politik dan keamanan di Indonesia. Tapi tetap yang memiliki peran utama itu adalah peristiwa G30 SPKI. Itu tadi adalah latar belakang munculnya aksi Tritura. Adapun aktor atau pelaku dari aksi Tri Tuntutan Rakyat ini adalah kelompok-kelompok mahasiswa, kelompok pemuda, kelompok sarjana, dan lain-lain yang tergabung di dalam beberapa organisasi seperti KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda-Pemudi Indonesia, KAPI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia,
KAGI, Kesatuan Aksi Guru Indonesia, KASI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, ada juga KABI, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia, serta Kesatuan Aksi-aksi lainnya. Semuanya itu tergabung di dalam Front Pancasila. Mereka melakukan demonstrasi terus-menerus untuk menuntut Presiden Soekarno dengan 3 tuntutan, ya, disebut dengan Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat. Apa saja isi dari Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat? Yaitu adalah yang pertama, pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Karena memang yang menjadi sumber gejolak di tahun itu, khususnya antara tahun 1960 sampai dengan 1965, adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sering memprovokasi, melakukan ketegangan hubungan baik sesama partai politik, dengan TNI AD, dengan pemerintah daerah maupun dengan masyarakat di akar rumput. Jadi tuntutan yang pertama adalah pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Tuntutan yang kedua adalah pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI. Semua menteri-menteri yang dari PKI itu dituntut untuk dikeluarkan dari kabinet, serta kebijakan-kebijakan yang mendukung gerakan PKI itu agar dihentikan. Nah, tuntutan yang ketiga adalah penurunan harga-harga kebutuhan pokok, atau dengan kata lain adalah perbaikan ekonomi. Karena memang pada saat itu terjadi inflasi yang sangat tinggi di Indonesia. Harga-harga bahan pokok itu melambung, barang di pasaran menjadi langka, serta nilai tukar rupiah menjadi sangat rendah. Itu juga turut mempengaruhi gejolak sosial politik di Indonesia. Kita ulangi lagi, Tritura adalah 3 tuntutan rakyat yang dituntut oleh rakyat kepada Presiden Soekarno selaku kepala pemerintahan. Yang pertama adalah pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI. Yang ketiga adalah penurunan harga-harga kebutuhan pokok. Nah, berikut ini adalah kronologi dari aksi Tritura. Demonstrasi pertama yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa itu terjadi pada tanggal 8 Januari 1966 di Gedung Sekretariat Negara. Kesempatan itu merupakan konsolidasi para mahasiswa dan para sarjana untuk menuntut atau melakukan demonstrasi terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian, pada tanggal 12 Januari pada tahun 1966, kelompok pemuda dan mahasiswa yang tergabung di dalam Front Pancasila melakukan demonstrasi besar di depan gedung DPR. Pemuda dan mahasiswa, baik itu kami, KAPI, KASI, dan lain-lain, itu yang semuanya tergabung di dalam Front Pancasila melakukan demonstrasi besar di depan gedung DPR. Selanjutnya, pada tanggal 24 Februari tahun 1966, seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran UI Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim tertembak saat sedang berdemonstrasi di depan Istana Negara. Karena ada korban jiwa yang jatuh saat terjadinya pembubaran demonstrasi yang dilakukan oleh pemerintah, akhirnya keesokan harinya tanggal 25 Februari tahun 1966, Presiden Soekarno membubarkan KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Pembubaran KAMI yang dilakukan oleh Presiden Soekarno malah menjadi pemicu munculnya demonstrasi yang lebih besar lagi. Para mahasiswa semakin menuntut Presiden Soekarno untuk memperbaiki kebijakan pemerintah, atau bahkan sekalian mundur jika beliau sudah tidak mampu. Jadi apa yang telah dilakukan Presiden Soekarno itu mendapatkan tanggapan balik yang luar biasa dari masyarakat. Itu tadi merupakan kronologi dari munculnya aksi Tritura, yang semakin menyebabkan gerakan mahasiswa atau masyarakat semakin melakukan demonstrasi besar untuk menuntut pemerintah dengan 3 tuntutan tadi, yaitu membubarkan PKI, membersihkan kabinet, serta menurunkan harga-harga bahan pokok. Karena kondisi politik dan sosial yang terus bergejolak, akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Super Semar ini keluar dari Presiden Soekarno dalam upaya agar kembalinya stabilitas politik dan sosial di masyarakat. Latar belakang dari munculnya surat Super Semar ini, ya, atau Surat Perintah 11 Maret, yang pertama adalah aksi demonstrasi yang menentang pemerintahan Presiden Soekarno itu semakin meningkat.
khususnya setelah Presiden Soekarno membubarkan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Apakah demonstrasi bisa selesai? Tidak, tetapi semakin meningkat terus-menerus. Respon balik dari mahasiswa dan juga dari masyarakat terus semakin menentang demokrasi terpimpin yang dijalankan oleh Presiden Soekarno. Oleh karena itu, keamanan Presiden Soekarno itu juga terancam. Banyak ancaman-ancaman yang menuntut Presiden Soekarno untuk mundur dari tampuk kepemimpinan kepresidenan. Serta Presiden Soekarno juga perlu memulihkan kewibawaan pemerintah karena citra pemerintah sudah semakin buruk di hadapan masyarakat. Pemerintah dianggap mendukung PKI, pemerintah dianggap banyak korupsi, pemerintah dianggap tidak becus menjalankan kebijakan, dianggap sebagai penyebab inflasi dan gejolak ekonomi di Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi Presiden perlu memulihkan kewibawaan pemerintah. Akhirnya keluarlah surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Apa isinya? Isinya adalah yang pertama, mengambil segala kebijakan atau tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi. Yang kedua adalah menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan atau presiden atau panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi, yaitu Presiden Soekarno itu sendiri. Isi selanjutnya adalah melaksanakan dengan pasti ajaran pemimpin besar revolusi. Surat perintah 11 Maret ini secara tidak langsung memberikan wewenang kepada pemegang mandat untuk menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Dampaknya ialah yang pertama, kondisi keamanan negara berhasil dikendalikan setelah munculnya surat Super Semar itu. Dan Letnan Jenderal Soeharto sebagai pemegang mandat Super Semar itu mampu mengembalikan kondisi keamanan negara. Dampak lainnya adalah wibawa TNI AD semakin meningkat karena TNI AD dipercaya untuk mengembalikan stabilitas keamanan negara. Letnan Jenderal Soeharto sebagai pemegang mandat Super Semar pun memiliki kekuatan politik. Ini adalah tentang surat Super Semar. Tetapi meskipun demikian, misteri tentang surat Super Semar ini terus didiskusikan hingga saat ini. Tapi ada dampak lain dari munculnya atau dimandatkannya surat Super Semar tersebut dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto. Apa? Yaitu adanya dualisme kepemimpinan nasional. Jadi seakan-akan Indonesia memiliki dua pemimpin. Mengapa terjadi dualisme kepemimpinan nasional? Berdasarkan ketetapan nomor 14 MPRS tahun 1966 dinyatakan apabila presiden berhalangan maka kedudukannya digantikan oleh pemegang mandat Super Semar. Dan berdasarkan ketetapan sebelumnya nomor 14 tahun 1966, MPRS memberikan tugas kepada pemegang mandat Super Semar untuk membentuk Kabinet Ampera atau Kabinet Amanat Penderitaan Rakyat. Dengan kata lain, munculnya surat Super Semar dan dimandatkan kepada Letnan Jenderal Soeharto itu memberikan kekuatan politik kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk membentuk Kabinet Ampera. Ini seakan-akan ada dua pemimpin. Yang satu presidennya adalah Soekarno, tetapi yang membentuk kabinet dan menjalankan pemerintahannya adalah Letnan Jenderal Soeharto. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa sih dampak adanya dualisme kepemimpinan nasional? Yang pertama, Letnan Jenderal Soeharto turut menentukan nama-nama menteri yang mengisi pos jabatan di Kabinet Ampera. Seharusnya kan ya, kabinet itu dibentuk secara langsung oleh presiden, tetapi dalam hal munculnya surat Super Semar tadi, Letnan Jenderal Soeharto selaku pemegang amanat yang diberikan mandat Super Semar tadi turut memiliki peran untuk menentukan siapa-siapa menteri yang mengisi jabatan di Kabinet Ampera. Presiden Soekarno berkedudukan sebagai pemimpin kabinet, sedangkan Letnan Jenderal Soeharto bertindak sebagai pelaksana pemerintahan. Jadi cukup membingungkan, siapa sebenarnya yang menjalankan pemerintahan di Indonesia pada tahun itu? Apakah Presiden Soekarno atau Letnan Jenderal Soeharto?
Ini yang disebut dengan dualisme kepemimpinan nasional. Selain itu, dampak lainnya adalah popularitas Presiden Soekarno semakin merosot karena seakan-akan nama beliau saja sebagai presiden, tetapi wewenang dan kebijakannya itu tidak ada. Dampak terakhir itu adalah muncul tuntutan agar Presiden Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya. Ya, sudah karena beliau hanya memberikan nama saja sebagai presiden, tetapi tidak memiliki wewenang di dalam menjalankan pemerintahan, muncul tuntutan-tuntutan agar Presiden Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Kemudian, berikut ini adalah kronologi proses pengunduran diri Presiden Soekarno. Pada awalnya, di bulan Juni tahun 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawabannya sebagai presiden di hadapan MPR yang kemudian dikenal dengan nama pidato Nawaksara. Karena ada 9 poin yang beliau sampaikan, termasuk tentang kejadian atau respon presiden terhadap gerakan G30 SPKI, tentang gejolak politik, tentang inflasi ekonomi, dan lain sebagainya. Rupanya, pidato pertanggungjawaban presiden tadi terhadap isu-isu tersebut tidak bisa diterima oleh MPRS. Dan pada tanggal 20 Juni hingga 5 Juli tahun 1966, melalui ketetapan MPRS nomor 5 tahun 1966, MPR meminta Presiden Soekarno untuk melengkapi isi pidato Nawaksaranya karena dianggap belum menjawab terhadap isu-isu tadi. Kemudian, Presiden Soekarno pun menyampaikan kembali pidato pertanggungjawabannya pada tanggal 10 Januari tahun 1967 di hadapan anggota MPRS dan DPR. Pidato tersebut dituangkan dalam Surat Presiden RI nomor 1/Pres/1967 dan diberi nama pelengkap Nawaksara atau Pel Nawaksara. Pada tanggal 9 Februari 1967, DPR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPR agar mengadakan sidang istimewa untuk mengatasi situasi politik yang semakin memanas. Tindakan apa yang harus dilakukan tentang status Presiden Soekarno dan kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Selanjutnya, para pemimpin ABRI membujuk Presiden Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemegang mandat Super Semar, Letnan Jenderal Soeharto, sebelum sidang umum MPRS dilaksanakan. Jadi para pemimpin ABRI itu membujuk Presiden agar mengundurkan diri saja dan kepemimpinan diserahkan kepada orang yang mendapatkan mandat Super Semar, yaitu Letnan Jenderal Soeharto. Dan akhirnya pada tanggal 22 Februari tahun 1967, Presiden Soekarno secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Kepemimpinan Indonesia berpindah pada tanggal 12 Maret 1967, Letnan Jenderal Soeharto dilantik sebagai pejabat Presiden Indonesia oleh MPR. Dan dalam jangka waktu 1 tahun kemudian, Presiden Soeharto resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret tahun 1968. Pelantikan Presiden Soeharto ini menandai dimulainya periode Orde Baru. Ini adalah pembahasan tentang masa transisi dari akhir kepemimpinan Presiden Soekarno menuju awal kepemimpinan Presiden Soeharto. Demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana proses stabilisasi politik dan ekonomi di masa pemerintahan Orde Baru. Demikian, saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.